Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali hadir dalam majelis serial kisah para nabi dan rasul yang diambil dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan kita libur atau cuti ya. Dan kita sudah selesai membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada hari ini, malam ini kita insyaallah akan membahas kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Lut alaihissalam ini adalah merupakan anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ayahnya bernama Azar, ya, kemudian memiliki punya saudara namanya Haron. Ya, Nabi Ibrahim punya saudara seayah namanya Haron. Kemudian Haron, saudara Nabi Ibrahim ini punya anak namanya Nabi Lut alaihissalam. Kapan berimannya Nabi Lut? Jadi sebetulnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini sama-sama tinggal di Babilonia, ya, di satu tempat, ya, tempat tinggalnya sama. Kenapa? Karena ketika Nabi Lut alaihissalam masih kecil, ayahnya meninggal, wafat. Kemudian tinggallah Nabi Lut alaihissalam bersama Nabi Ibrahim di Babilonia. Ya, begitulah kisahnya. Bersama Azar, kakeknya. Jadi bersama Nabi Ibrahim, bersama ayah Nabi Ibrahim, Nabi Lut tinggal. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya, maka ketika itu Bapak Ibu jamaah sekalian, tibalah waktunya Nabi Ibrahim akan dibakar. Nah, ketika itu ingat ya Bapak Ibu ceritanya, ketika itu Nabi Ibrahim akan dibakar. Ya, dibakar di sebuah tempat dengan cara melemparkannya dengan sebuah alat ke tempat pembakaran kayu-kayu itu. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar, ya, sedikit pun tidak membahayakan dirinya api yang menyala-nyala dan panas itu. Nah, ketika itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang beriman. Nah, ini dia. Tidak ada yang beriman. Satu pun nggak ada yang beriman. Padahal mukjizat sudah begitu luar biasa. Tapi tidak ada yang beriman kepada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Nah, yang beriman itu cuma Nabi Lut. Fa'amana lahu Lut, dalam Al-Quran disebutkan, ya. Ketika Nabi Ibrahim habis dibakar kemudian tidak mempan, ya, tidak mengakibatkan sesuatu apapun kepada Nabi Ibrahim, maka walaupun orang-orang tidak beriman, fa'amana lahu Lut, maka berimanlah Nabi Lut. Ya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, kemudian hijrah, ya, dari Babilonia hijrah ke daerah Palestina, ya, disebut dengan Haran, satu tempat di Palestina. Nah, ketika sampai di Palestina, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang beriman kepada Nabi Ibrahim ini Nabi Lut, maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Lut untuk ke sebuah negeri yang tidak jauh dari Palestina, namanya Mu'tafikah. Ya. Di mana Mu'tafikah ini? Mu'tafikah ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu masih dekat daerah Syam atau dekat dari daerah Palestina,
Kemudian di tempat itu juga dekat dari Laut Mati. Ya, mungkin Bapak Ibu lihat di peta ada Laut Mati, di sekitar situlah yang disebut dengan Mu'tafikah. Ya. Nah, kemudian di mana pula tempat persisnya ada nama satu kota. Pada ketika itu kota, ya, atau kampung atau negeri, ya, kalau zaman dulu namanya negeri, ya, yang disebut dengan Sodom. Ya, jadi negeri Sodom. Jadi negeri Sodom ini hiduplah sebuah kaum atau suatu kaum yang di dalamnya memiliki perbuatan atau terbiasa melakukan perbuatan yang nista. Pada Al-Quran disebutkan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Walutan iqala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahad. Ya. Kaum Sodom ini punya kebiasaan penyimpangan seksual. Ya. Lata'tunal fahishata. Kalian melakukan perbuatan nista. Ma sabaqakum biha min ahad. Perbuatan nista yang kalian lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian. Jadi memang ini penyimpangan baru dalam sejarah hidup manusia. Ya. Ainakum lata'tuna rijal. Kalian mendatangi sesama laki-laki. Artinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, perbuatan atau penyimpangan seksual homoseksual, kalau zaman sekarang dikatakan homoseksual, ya. Mendatangi sesama laki-laki, ya. Wa taqta'unal as-sabil. Kemudian yang kedua begal. Jadi bukan cuman melakukan perbuatan penyimpangan seksual, tetapi juga mereka tukang begal. Dan lebih parahnya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dalam Al-Quran disebutkan bahkan perbuatan nista itu mendatangi laki-laki, ya, itu dilakukan secara terbuka, ya, bukan lagi sembunyi-sembunyi, bukan lagi berondok-berondok, bukan lagi di tempat-tempat yang sunyi, tetapi dilakukannya sudah sampai kepada tahapan pesta poranya pun sambil melakukan perbuatan itu. Ya. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Jadi itulah kejahatan yang dilakukan oleh kaum Sodom ketika itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apakah perbuatan nista itu ketika itu hanya ada di sana? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang seolah-olah diberlakukan Allah Subhanahu Wa Taala hanya di tempat itu. Ya. Kemudian juga jangan kita kira bahwa mereka adalah orang-orang yang krisis ekonomi. Ketika itu negeri Sodom itu pusat ekonomi. Artinya banyak orang ke sana untuk berniaga dan sebagainya. Itu negeri Sodom. Ya. Kemudian juga selain itu dalam hal-hal lain. Ya. Tetapi itulah perbuatan mereka. Ya, mereka melakukan perbuatan yang nista dan menyimpang itu. Kemudian sekaligus juga mereka punya kebiasaan membegal, ya, begal harta, dan bukan cuma begal harta Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada lewat kafilah banyak ramai, mana anak-anak muda yang ganteng itu diculik sama orang untuk dirame-ramekan untuk perbuatan nista tadi. Begitulah hebatnya, ya, luar biasanya orang-orang di Sodom ketika di zaman Nabi Lut alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Lut ini juga atas perintah Allah untuk berdakwah di negeri Sodom ketika itu. Ya. Nah, ini kisah negeri Sodom. Jadi sebetulnya Nabi Lut alaihissalam ini bukan dari kaum negeri Sodom. Dia datang dari Babilonia dan masih saudarakan keponakan Nabi Ibrahim, kemudian diutus ke negeri Sodom. Walaupun begitu, karena Nabi Lut alaihissalam sudah demikian lama di sana,
berdakwah, bukan waktu yang sebentar juga. Ya, dakwah Nabi Lut alaihissalam. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hijr, kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustai para rasul. Di sini disebutkan kaum Nabi Lut telah mendustai para rasul. Terjemahannya, tafsirannya berarti sudah banyak rasul yang diutus kemari. Ya, bukan hanya Nabi Lut berarti, tetapi yang dikisahkan hanya hanya Nabi Lut. Ya, karena di sini disebutkan kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Ya, bisa jadi bersama Nabi Lut ada rasul lain, tapi di dalam kisah ini enggak ada. Ya. Maksudnya sebelum Nabi Lut ya, datang sudah ada mungkin para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kalau dilihat dari redaksi firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata al-mursalin ini jamak. Artinya banyak, ya. Idz qala lahum akhuhum Lutun. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada mereka, ala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Jadi Nabi Lut datang kepada kaumnya untuk memberikan nasihat. Yang menarik di sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan idz qala lahum akhuhum. Akhu ini kan artinya saudara. Padahal Nabi Lut alaihissalam bukan berasal dari kaum itu. Dia datang. Sebetulnya Nabi Lut ini masih ada hubungan darah dengan Nabi Ibrahim, dan tidak ada sama sekali hubungan kekerabatan dan darah dengan kaum Sadum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhuhum, saudara mereka. Nah, ini juga nggak tahu juga, ini tafsir saya baca kira-kira apa maksudnya saudara di sini. Ya, mungkin atau di dalam sebuah kajian itu ada juga saya dapatkan kemungkinan karena saking lamanya, ya, Nabi Lut alaihissalam itu berbaur dengan kaumnya sehingga sudah dianggap saudara oleh kaum Sadum. Ya. Inilakum rasulun amin. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taati aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara label yang Allah berikan kepada kaum Lut ini berbagai, berbilang, ya. Bukan cuma dibilang kafir, bukan zalim, tapi di sini disebutkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan musrifun, ya, mereka berlebih-lebihan. Terus mujrimun ini suka bikin dosa, ya, pendosa. Zalimun, ya, di sini disebutkan musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina bi ba'id. Jadi di label Allah sebagai orang-orang zalim. Jadi musrif, berlebih-lebihan, mujrim, pendosa, zalim, berbuat aniaya. Juga disebut adun, membangkang, tajhalun, bodoh. Nah, gitulah. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini disebutkan banyak mufsidin, ya, perusak. Nah, jadi Allah memberikan label yang lengkap dan banyak, ya, label-label buruk kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa, ya, yang dilakukan oleh kaumnya, ya. Kaumnya ini Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, melakukan perbuatan, ya, mendatangi sesama jenis atau berhubungan seksual sesama jenis. Ya, laki-laki dengan laki-laki di sini disebutkan. Tidak pula disebutkan di sini perempuan sama perempuan, tidak disebutkan. Ya. Yang sini disebutkan hanya laki-laki dengan laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua begal. Yang ketiga yang menarik Bapak Ibu, ya, yang ketiga justru perbuatan nista mereka ini mereka lakukan setiap merayakan setiap perayaan mereka. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada lagi dapat rezeki banyak, yuk kita pesta. Nah, itu melakukannya rame-rame. Ya. Dan sungguh perbuatan yang lebih hina daripada binatang. Ya. Lebih hina daripada binatang. Karena binatang pun mungkin nggak melakukan itu, gitu. Ya. Terus rame-rame lagi, berpesta pora dengan melakukan itu. Ya. Misalkan ada tanah lapang,
Mereka ngumpul, rame-rame ngumpul melakukan itu bersama-sama gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sedemikian ya yang mereka lakukan. Apa penolakan kaum Nabi Lut alaihissalam? Qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka mengancam Nabi Lut untuk dikeluarkan dari negeri itu ya. Akhriju ahla Lut min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Usir Lut beserta keluarganya dari negeri kita ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang suka kesucian. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan ini Pak, Bu. Ya. Innahum unasun yatatahharun. Ini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kaum Nabi Lut yang suka berbuat nista dan sudah merasa bahwa atau meyakini bahwa perbuatan nista itu adalah merupakan tren, kebiasaan, dan justru kalau orang nggak suka laki-laki nggak suka laki-laki itu mengherankan, aneh. Makanya disebutkan keluarkan, usir mereka dari negeri kita, innahum unasu yatatahharun, bahwa mereka merupakan orang-orang yang suka kesucian. Jadi sesuatu perbuatan yang suci, yang baik itu dianggap jahat oleh mereka. Ya. Ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesucian dianggap kejahatan. Ya. Sesuatu yang baik dianggap berbahaya. Sesuatu yang sesuai dengan fitrah, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah itu dianggap mengancam. Ya, makanya bahasanya akhriju ala Lutin min qaryatikum. Keluarkanlah ya keluarga Nabi Lut, keluarga Lut dari negeri kalian. Innahum unasun yatatahharun. Di sini dalam kitab ini dijelaskan begitu, ya. Sampai-sampai perbuatan baik itu dianggap ancaman oleh kaum Lut. Jadi kalau kalau orang berbuat baik, ya kebenaran, ya, yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu dianggap ancaman. Jadi disebutkan dan dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling jawab. Ya, saling jawab. Ala kulli hal kaum Nabi Lut ini beda dengan kaum-kaum yang lain Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya seperti Nabi Saleh, Nabi Hud, itu kan agak ada negosiasi Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau ini langsung menolak mereka, nggak mau mereka mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Lut dari pertama sekali diberikan nasihat, ya. Bahkan mengancam, langsung mengancam. Nggak ada, kalau kau berhenti nggak ada, langsung mengancam akan mengeluarkan Nabi Lut alaihissalam kalau tidak ikut mereka. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguji kepada mereka, didatangkannya para malaikat. Ya, ada beberapa malaikat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut. Kalau kita bahas kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ada beberapa malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, dikasih makan nggak mau makan, kemudian diberikan dua berita, satu berita sedih yaitu tentang akan diazabnya kaum Nabi Lut, yang kedua Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak dari Siti Sarah. Maka malaikat itulah yang datang kepada kaum Nabi Lut untuk memberikan azab. Cuman cara datangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datangnya ya seperti manusia, ya. Karena seperti yang saya sampaikan, para malaikat ini bisa berwujud manusia, ya. Berwujud manusia datang kepada manusia, ya. Mungkin di ruangannya ada malaikat nih, kita nggak tahu, ya kan? Tapi kita nggak bisa menebak-nebak, ya. Yang pernah melihat malaikat itu Rasulullah, ya. Para sahabat pernah melihat Jibril. Nah, kalau nggak percaya Bapak Ibu, para sahabat Rasul itu pernah melihat Jibril. Silahkan buka hadis kedua dari hadis Arba'in Nawawi. Ya. Itu datang seorang laki-laki, rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih,
ya, tidak ada sedikit pun bekas perjalanan jauh pada diri mereka. Maka duduk di depan Rasulullah SAW, merapatkan lututnya di lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas di atas paha Rasulullah, kemudian bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, terus bertanya tentang hari kiamat. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah selesai semuanya dan orang itu pergi, Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang datang? Kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan kalian tentang agama ini. Artinya bahwa para sahabat ketika yang hadir di situ merupakan muridnya malaikat Jibril. Ya, jadi para sahabat itu berguru dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua malaikat ini atau malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam ini datang dalam wujud manusia. Dalam bentuk manusia atau wujud manusia yang masih muda, laki-laki masih muda dan tampan sekali. Nah, inilah yang membuat kaum Nabi Lut terbelalak. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datangnya sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Datang kepada Nabi Lut alaihissalam malaikat dalam bentuk manusia muda, ganteng, ya. Masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Lut pun enggak tahu pula bahwa yang datang ini malaikat, enggak tahu. Tiba-tiba ada yang lari malam, ya. Ada yang tahu, kemudian lari malam-malam ngasih tahu sama orang-orang, cepat tersebar. Kalau bahasa kita, itu Lut itu nyimpan barang bagus, ya kan? Disebarkan tuh Pak, itu Lut nyimpan barang bagus. Kalau kalian nggak kesana, nggak dapatlah kalian, katanya. Diumpamakan atau digambarkan orangnya ganteng begini segala macam. Yang membuat kaum Nabi Lut itu datang ke rumah Nabi Lut. Lut, katanya kan, rupanya kau nyimpan barang bagus, kata orang itu. Kata Nabi Lut, jangan sakiti tamuku, katanya. Fala tukhzuni fi dhaifi, jangan sakiti tamuku, kata Nabi Lut alaihissalam. Haula ibanati, itu ada anak-anak perempuan. Maksudnya anak-anak perempuan bukan anak Nabi Lut, tapi anak-anak perempuan kan banyak. Anak-anak gadis perempuan kan banyak. Nikahilah itu kalau untuk menyalurkan syahwat kalian, sudah ada syariatnya. Jangan mendatangi sesama jenis. Dinasihati sama Nabi Lut alaihissalam, enggak mau. Akhirnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semua ingin masuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan. Ya, rame-rame kaum Nabi Lut itu datang ke rumah Nabi Lut, kemudian ingin masuk dan menculik dua malaikat tadi yang berbentuk anak muda. Subhanallah. Ya kan? Sampai akhirnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Lut kembali ke dalam, ya, melihat malaikat itu ternyata Bapak Ibu diam aja gini ya, duduk slow aja gitu. Nggak ada sedikit pun nampak takut. Nabi Lut heran. Ini orang di luar udah rame, kok tamuku ini slow-slow aja dia. Siapa sih mereka ini? Gitu. Ya, Nabi Lut nggak tahu yang datang ini malaikat. Kemudian innakum qaumun munkarun. Ini kalian ini manusia aneh ini, kata Nabi Lut. Siapa sih sebetulnya? Barulah dijawab oleh malaikat itu bahwa kami utusan Allah. Wah, Nabi Lut langsung kemudian dikatakan oleh malaikat itu, mereka tidak akan bisa mencelakaimu, mereka tidak akan bisa menyakitimu, kata malaikat yang tadi. Ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena saking ramenya, saking banyaknya, ya, mereka pun saling berhimpit-himpitan untuk masuk ke rumah Nabi Lut. Akhirnya jebol pintu Nabi Lut alaihissalam. Masuklah mereka ke dalam rumah Nabi Lut, dan mereka sebaik melihat malaikat itu, baru saja melihat, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum. Mereka bertimpa-timpa untuk melihat tamu Nabi Lut alaihissalam. Sebaik mereka lihat, fatamasna a'yunahum, maka Allah butakan mata mereka semua. Subhanallah.
Ya. Jadi masalahnya masalah mata, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak ada yang bisa melihat. Jadi mereka megang dinding lah, dinding pegang, mau jalan karena udah nggak nampak lagi gelap. Nah, ini azab yang akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala, tahapannya dibutakan dulu. Dan sebelum mereka masuk, malaikat itu sudah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk segera pergi dari sini, dari rumah itu. Pergilah dari jalur belakang, pergi sebuah tempat yang aman. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka di kegelapan itu mencoba untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan buta. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ini punya sayap 600 sayap. Ya, 600 sayap. Lahu situmi ajana. Satu sayapnya itu mampu untuk menghancurkan sebuah negeri. Dan cara malaikat Jibril menghancurkan negeri Sodom, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama diturunkannya hujan. Hujan turunkan. Bayangkan Bapak Ibu, sudahlah buta, gelap, hujan lagi. Wah, semakin panik mereka. Maka malaikat Jibril pun melakukan azab itu dengan cara memasukkan sayapnya ke dasar bumi. Kemudian mengangkat negeri itu. Setelah diangkat, Bapak Ibu jamaah sekalian, faja'alna 'aliha safilah. Kami jadikan bumi yang mereka berpijak itu menjadi di bawah. Caranya dibalikkan gini, bum gitu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami turunkan, kami jatuhkan batu-batu dari neraka. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengadab kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, bukan hanya sekedar azab angin, bukan, atau petir. Kalau Nabi Soleh kan petir, soihah. Ya. Ini Nabi Lut alaihissalam kaumnya diazab dengan cara seperti itu. Diambil tanah dari dasar tempat bumi mereka berpijak, kemudian dibalikkan yang di atas itu jadi di bawah. Kemudian dihujani pula dengan hijaratan min sijil. Min sijil mamdud, dari api neraka, dari bebatuan neraka, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu otomatis tempat mereka berpijak itu sekarang tuh jadi danau. Ya, jadi danau yang tidak sama sekali memberikan manfaat. Danau yang busuk, ya danau busuk. Oh, danau Toba masih ada ikannya. Ya. Danau apa lagi di daerah sana, Karu sana kan banyak kan, danau-danau kecil-kecil, besar-besar masih ada ikannya. Ya. Danau busuk, nggak bisa digunakan untuk apapun itu danau itu. Di dalamnya itu mereka semua orang-orang busuk. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamatlah Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Istrinya ini Bapak Ibu ada yang nanya, Ustaz, berarti istrinya Nabi Lut juga ikut berhubungan sama jenis? Enggak. Para ulama sepakat tidak. Ya. Istrinya tidak terlibat dalam berhubungan sama jenis secara langsung, tetapi istrinya hanya membocorkan bahwa di rumah ada tamu muda ini. Jadi gara-gara membocorkan rahasia itu, ya, itu istrinya juga termasuk yang diazab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tidak selamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ya terkait dengan perbuatan zina. Kalau zina Bapak Ibu, perbuatan zina sudah jelas ya kan? Hukumnya dalam Islam, orang yang berbuat zina, ya laki-laki sama perempuan berbuat zina itu kalau masih gadis atau masih bujang, lajang, itu dicambuk 100 kali. Nah, itu hukuman orang yang berbuat zina. Ya. Tapi kalau orang yang berbuat zina laki-laki sama perempuan ini sudah menikah masih berbuat zina, sudah pernah menikah, baik itu dalam keadaan duda ataupun janda, itu hukumannya dirajam sampai mati. Ya, azaniyatu di dalam
ayat yang sudah dinasakh sebetulnya, fajlidu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya majlidu kulla wahidin minhuma farjumu, ya, maka hendaklah dirajam. Itu ada ayat yang sudah dinasakh, ayat yang sudah dihapus tapi hukumnya tetap berlaku. Ya, dalam Al-Qur'an enggak ada ayat ini. Sudah dihapus tapi hukumnya tetap berlaku, yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, ya, apabila melakukan perbuatan zina maka dirajam, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajam itu macam mana, Pak? Rajam itu dilempar pakai batu sampai mati, ya. Nah, para ulama juga berpendapat, ada yang berpendapat ya, yang paling ringan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan sesama jenis, ya. Hukuman yang paling ringan bagi orang yang melakukan hubungan sesama jenis menurut para ulama adalah dirajam sampai mati. Ya, diletak di bawah. Dia caranya kalau rajam itu dengan batu sebesar tangan ini, ya. Tapi kalau orang yang berbuat hubungan seksual sesama jenis, ya, itu menurut para ulama dia ditempatkan di bawah kemudian ditimpakan dengan batu besar. Itu hukuman yang diberikan Allah sebetulnya menurut para ulama, ya. Ada juga yang berpendapat dibawa di atas bukit yang tinggi kemudian dijatuhkan dia dari atas kemudian ditimpakan lagi dengan batu. Kalau udah mati dia kan sebetulnya kan, tapi begitulah ya para ulama ya mengumpamakan orang-orang yang berbuat nista al-fahisyah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Sadum, itu hukuman seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini sudah sudah lama banyak berkembang, ya. Bahkan kalau di sensus, ya, mungkin bisa mencapai 2% penduduk Indonesia, ya, sudah terpapar. Ini penyakit ini menular nih, Pak. Penyakit ini menular. Ya. Hati-hati. Kalau memang ada yang punya rasa untuk melakukan itu, cepat-cepatlah, ya, beristighfar, bertaubat, ya, ataupun pernah melakukannya bertaubat, ya. Dan bahkan di antara pelakunya juga ada juga, Pak, yang sholat, ada juga yang sholat tapi dia masih suka kayak gitu, ada juga. Ini konseling di beberapa kejadian yang pernah kita temui. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati juga kita dalam mendidik anak kita. Kita udah senang juga anak kita nggak pacaran, ya kan? Tapi kok nggak kawin-kawin, rupanya suka hubungan sesama jenis, nggak selera dia sama yang lain jenis. Nah, ini bahaya juga, ya. Jadi hati-hati mana anak kita terpapar dengan penyakit ini, ya, dosanya sangat besar dan sangat sulit disembuhkan, ya, sangat sulit disembuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan pertolongan, ya, terhindar dari perbuatan nista tersebut, ya, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akan datang insyaallah kita akan bercerita tentang Nabi Syuaib insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.